Salam sejahtera dan salam bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Amir, guru SD Pertiwi Makassar, bermaksud menyampaikan pemahaman tentang prinsip pendidikan yang memerdekakan, yang diyakini akan membangun lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan tentunya memunculkan karakter profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak Guru, apa itu prinsip pendidikan yang memerdekakan? Pendidikan yang memerdekakan memiliki makna sebagai usaha, proses, dan cara serta perbuatan yang dilakukan oleh pendidik dalam menuntun anak agar mereka dapat maju dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Kodrat anak, sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan tentunya potensi fisik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan atau potensi atau keadaan diri secara ilmiah yang melekat pada masing-masing anak setelah melakukan proses pada lingkungan keluarga untuk menempuh pendidikan di sekolah. Kodrat alam juga diartikan sebagai lingkungan alam tempat anak berada, baik kultur budaya maupun kondisi dalam geografis. Kodrat alam juga berhubungan dengan karakter dasar anak. Ada anak yang rajin, malas, bertanggung jawab, berani, dan pemalu, dan seterusnya. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan sosialnya, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru dan pendidik harus dan dapat membekali diri dari hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan dirinya. Dalam konteks pembelajaran sekarang ini, ya tentu saja salah satunya kita membekali murid dengan kecakapan abad 21. Lalu, bagaimana penerapan pembelajaran yang memerdekakan kepada murid? Pembelajaran yang memerdekakan memberi ruang kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi bakat minat serta gaya belajarnya. Guru harus mengenal karakteristik murid. Pembimbingan dilakukan sesuai dengan minat, bakat, dan potensi murid tersebut. Adapun prinsip pendidikan yang memerdekakan yaitu melakukan pembelajaran di kelas menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengakomodasi murid sesuai dengan gaya belajar, kebutuhan, dan hasil belajar murid sesuai dengan bakat yang dimiliki. Kegiatan saya dan murid juga senantiasa memanfaatkan media informasi kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, serta dengan mendengarkan aspirasi terhadap bakat murid dengan memfasilitasi ruang pada kegiatan yang diberi nama UBAMI, unjuk bakat murid. Perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan akhir pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Tujuan pendidikan keselamatan ini selaras dengan salah satu program Kota Makassar yaitu Jagai Anak Tak. Kebahagiaan dapat tercipta bila guru dapat memahami dan mengakomodir kebutuhan peserta didik. Hal tersebut dapat dipenuhi dengan memahami peran guru sebagai sistem AMONG, di mana guru berperan sebagai penuntun, motivator, dan fasilitator bagi murid. Murid generasi yang hidup di era kemajuan mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Baik, bersama ini, mari menjadi bagian dan garda terdepan dalam kemajuan pendidikan Indonesia melalui Merdeka Belajar. Salam.